Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya. Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan teks ceramah bertemakan ria. Ria atau dengan kata lain pamer mengandung arti memperlihatkan atau memamerkan segala bentuk perbuatan baik itu berupa amal, ibadah, atau prestasi kita kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan penghargaan orang. Ria adalah perbuatan hati yang tercela. Bahkan ria dianggap sebagai syirik kecil. Begitu tercelanya hingga Allah melaknat orang-orang yang berbuat ria tersebut. Sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Maun ayat 4-6 yang berbunyi, "Fawailul lil musholin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun," yang berarti maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya dan orang-orang yang berbuat ria. Suatu amalan yang dilakukan dengan ria, niatnya ada dua. Pertama, ia melakukan ibadah untuk Allah, dan yang kedua, ia melakukan ibadah tersebut untuk selain Allah. Misalnya, ketika seseorang mendirikan sholat dengan niat karena Allah, tetapi karena di sekelilingnya banyak orang, ia melakukan sholat itu agar mendapat pujian orang-orang pula. Atau ketika seseorang memberi infak kepada fakir miskin dengan niat karena Allah, tetapi di samping itu ia ingin pula disebut dan dipuji sebagai orang yang dermawan. Dari sisi inilah ria disebut sebagai syirik kecil, karena orang yang melakukannya telah menyekutukan Allah dengan selainnya dalam amal ibadah tersebut. Semua perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, "Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan bagi seseorang itu apa yang diniatkan. Barang siapa hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, dan barang siapa hijrahnya itu untuk dunia supaya ia mendapatkannya, maka hijrahnya itu sesuai dengan tujuan hijrahnya itu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ria adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Bahkan penyakit hati inilah yang sangat dikhawatirkan Rasulullah SAW akan menimpa umatnya, sebagaimana sabdanya, "Sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar," atau syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan asyirkul asghar? Beliau menjawab, "Ar-riya." Hadis riwayat Ahmad dari sahabat Mahmud bin Labid. Selain hilangnya pahala, sifat ria juga dapat mencelakakan diri kamu di akhirat nanti. Sifat ria merupakan sifat yang sangat dibenci Allah, sehingga jika kamu memelihara sifat ini, maka kamu akan jauh dari pertolongannya. Jangan merugikan diri kita sendiri dengan melakukan amal ibadah semata-mata untuk dapat pujian dari manusia, karena semua itu tidak akan berguna bagi kita di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita membersihkan hati kita dengan memperbanyak istighfar, dan ketika kita melakukan suatu amalan ibadah, janganlah berniat untuk dipuji oleh manusia, karena semua itu akan menghapuskan pahala dari perbuatan yang setelah kita lakukan. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan terhindar dari sifat-sifat ria. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.